warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Astrid Ofiska, kelas 10 I1, SMA Negeri 1 Skado Hilir. Nah, kali ini saya akan menceritakan biografi presiden, yaitu Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Karena ini adalah tugas dari pembimbing Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Sumarni. Sebelumnya, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan menceritakan Insinyur Haji Joko Widodo atau Jokowi lahir di Surakarta, tepatnya di Jawa Tengah, 21 Juni 1961. Jokowi lahir dari pasangan Noto Wiharjo dan Sujatmi. Beliau merupakan anak sulung dan putra satu-satunya dari 4 bersaudara. Nah, beliau memiliki 3 orang adik perempuan yang bernama Iit Srianti, Idayati, dan Titi Relawati. Sebenarnya, beliau memiliki 1 orang adik laki-laki bernama Joko Lukito, tetapi meninggal saat persalinan. Nah, Jokowi saat kecil memiliki nama Mulyono. Mengapa diganti bernama Joko Widodo? Karena kata orang Jawa, Jokowi ini dulu saat masih kecil sering sakit-sakitan. Berganti nama Joko Widodo, kata orang Jawa, yang artinya sehat. Nah, dengan berganti nama ini supaya anak ini nih menjadi sehat gitu. Nah, ayahnya berasal dari Karanganyar, sementara kakek dan neneknya berasal dari desa di Boyolali. Pendidikannya diawali di SDN 112 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah. Nah, dengan kesulitan hidup yang dialami, beliau pun terpaksa untuk berdagang, mengojek payung, dan menjadi kuli panggul untuk keperluan sekolahnya dan uang jajannya sehari-hari. Nah, saat anak lain sekolah menggunakan sepeda, ia pun memilih untuk berjalan kaki. Dengan mewarisi keahlian ayahnya menjadi pengrajin kayu, ia mulai bekerja sebagai pengrajin kayu di umur 12 tahun. Saat Jokowi masih kecil, ia telah mengalami penggusuran rumah sebanyak 3 kali, guys. Nah, penggusuran yang dialami sebanyak 3 kali pun mempengaruhi cara berpikir dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi wali kota Surakarta untuk menertibkan permukiman warga. Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Surakarta. Ketika lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal dan melanjutkan sekolahnya ke SMA Negeri 6 Surakarta. Setelah tamat SMA, Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1985, di mana pekerjaannya meliputi studi dan penggunaan kayu lapis. Dia kemudian bekerja di PT Kertas Craft Aceh ID, sebuah perusahaan milik negara di Provinsi Aceh, Sumatera. Jokowi bagaimanapun segera menjadi tidak tertarik dalam kegiatannya di perusahaan dan kembali ke rumah. Kemudian mulai bekerja di pabrik furnitur milik kakeknya selama 1 tahun. Lalu mendirikan perusahaannya sendiri, Rakabu, yang senama dengannya adalah anak pertamanya. Perusahaan
yang terutama fokus pada furnitur jati hampir bangkrut pada satu titik, tetapi selamat setelah pinjaman uang sebesar 500 juta dari perusahaan gas negara. Tahun 2002, Jokowi telah menjadi ketua asosiasi produsen furnitur di Surakarta. Nah, pada akhirnya ia memutuskan untuk menjadi politisi dan mempromosikan furniturnya di sana. Setelah menjadi wali kota, beliau juga melakukan usaha patungan dengan politisi dan mantan Letnan Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Jokowi melaporkan kekayaannya bersih pada tahun 2018 menjadi 50,25 miliar. Wow. Nah, sebagian besar dalam bentuk kepemilikan properti di Jawa Tengah dan Jakarta. Insinyur Haji Joko Widodo menikahi istrinya Iriana pada tahun 1986. Pasangan ini dikaruniai 2 putra dan 1 putri. Putra pertama mereka bernama Gibran Rakabuming Raka yang lahir 1 Oktober 1987. Belajar di luar negeri di Sydney dan Singapura di Institut Pengembangan Manajemen Singapura atau MDIS. Satu-satunya putri mereka Kahiyang Ayu yang lahir 20 April 1991, menyelesaikan gelar sarjana di bidang teknologi pangan di Universitas 11 Maret, milik negara di Surakarta. Nah, putra keduanya Kaisang Pangarep, lahir 25 Desember 1994. Jokowi memiliki 2 cucu, masing-masing dari Gibran dan Kahiyang, yang lahirnya pada tahun 2016 dan 2018. Ibunya Sujiatmi meninggal pada tanggal 25 Maret 2020. Nah, saya turut berduka cita, Pak, sedalam-dalamnya. Setelah pertama kali bergabung dengan PDIP tahun 2004, Jokowi berlari dalam pemilihan wali kota di Surakarta pada tahun 2005 dengan FX Hadi Rudiatmo sebagai pasangannya. Dengan dukungan PDIP dan Partai Kebangkitan Nasional, pasangan ini memenangkan 36,62% suara terhadap Slamet Suryanto dan 2 kandidat lainnya. Tahun 2010, ia terpilih kembali untuk masa jabatan kedua. Sekali lagi mencalonkan diri dengan Hadi. Mereka memenangkan 90,9%. Hanya kalah 1 TPS. Pada tahun 2012, Jokowi diminta secara pribadi oleh Yusuf Kala untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Yusuf Kala meminta dukungan dari Megawati Soekarno Putri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur. Karena membutuhkan 9 kursi untuk bisa mengajukan calon gubernur. Sebagai wakilnya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi. Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon pertama yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia, bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nakhromi Ramli akan memenangkan pilkada dalam 1 putaran. Namun, hasil pilgub putaran pertama dari KPU
memperlihatkan Jokowi memimpin dengan 42,6 suara. Sementara Fauzi Bowo di posisi kedua dengan 34,5% suara. Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilu kada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat Pilkada Wali Kota Solo 2010, serta pendukung Faisal Basri dan Alex Nurdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya. Namun keadaan berbalik. Setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo, Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbahun dari PKS, Yusuf Kalla dari Partai Golkar, Indra J. Pilang dari Partai Golkar, serta Romo Heri yang merupakan adik ipar dari Fauzi Bowo. Pertarungan politik juga merambat ke media sosial dengan peluncuran Jasmev, pembentukan media center, serta pemanfaatan media baru seperti YouTube. Putaran kedua juga diwarnai tudingnya kampanye hitam. Jokowi memenangkan pemilihan gubernur 2012 di Jakarta setelah putaran kedua melawan Fauzi Bowo, serta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, wakilnya sebagai gubernur Jakarta. Setelah itu saya akan menceritakan pada tahun 2014, Megawati Soekarnoputri menominasikan Jokowi sebagai kandidat presiden di partainya. Setelah merilis hasil quick count dari berbagai jejak pendapat, Jokowi menyatakan kemenangannya pada tanggal 9 Juli. Namun, lawannya Prabowo Subianto juga menyatakan kemenangan, menciptakan kebingungan antara penduduk. Akhirnya, beliau memenangkan dengan 53,15% suara, hampir 71 juta suara. Pada tahun 2018, Jokowi mengumumkan bahwa beliau akan mencalonkan diri kembali untuk menjadi presiden di tahun depan. Wakilnya Yusuf Kalla tidak memenuhi syarat untuk masa jabatan lain karena batasan waktu yang ditentukan untuk presiden dan wakil presiden. Yusuf Kalla telah menjalani masa jabatan 5 tahun sebagai wakil presiden selama masa jabatan pertamanya dengan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2009. KPU secara resmi mengumumkan bahwa Jokowi dan Ma'ruf Amin telah memenangkan pemilihan pada tanggal 21 Mei 2019. Nah teman-teman, sekian cerita biografi Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.